Kowe berarti bulan kepiro ning Jakarta iki? Aku nih Jakarta kawit Juli 2025. 2005. Aku tuh September, Oktober, November, Desember 5 bulan. 6 bulan. Masuk bulan ke-6. Masuk bulan ke-6. Anjir. Gimana Jakarta? Terlalu chaos, Bro. Jakarta. Chaos, bro. Beda banget kan sama Tegal, Semarang kayak. Serang. Terus paling Tegal, terus ning Semarang. Semarang oke lah, kota besar, cuman ini ibu kota. Banyak chaos. Gas banget, bro. Kalau ngeliatin berita terus beberapa bulan terakhir, 1 minggu terakhir aja deh. Berita Yeah. macam-macam kasus, Bro. Kemarin aku ngeliat, kebetulan hari apa waktu itu ya? 1 hari 2 hari yang lalu lagi di Campville, pulang malam di Kalibata rame, polisi berjejer, Oh. orang-orang timur sepanjang jalan. Tadinya aku pikir kayak ada gathering gitu, Gathering. Bro, karena Gathering. kayak orang komunitas gitu, Bro. Komunitas apa? Drone. Drone. Kayak orang komunitas itu. Cuman makin jauh makin kelihatan ada yang bawa senjata. Wah, seneng banget. Terus driver Gojeknya mulai cerita. Emang kuncinya tuh kalau di Jakarta driver Gojek ya? Betul, dia selalu punya informasi. Driver Gojek itu udah mulai membuka kayak, ya kalau yang ini dia pakainya DJI Mas gitu. Kenapa jadi DJI? Jadi ternyata pas setelah sampai kosan, setelah driver Gojek cerita, ya tadi ada keributan Mas, rame banget segala macam. Tak buka Instagram, ternyata chaos antara mata elang dan orang kampung di Kalibata. Oh. Nah, awalnya tuh karena ada 2 debt collector yang lagi nagih ke Kalibata gitu, terus dikeroyok sama orang-orang. Anjir, serem banget. Nagih dikeroyok, cuman nggak tahu ya. Ya mungkin emang jelasnya karena ya iya sih, kronologi jelasnya nggak tahu juga sih. ya, sekilas-kilasnya diberitakan gitu, dikeroyok, meninggal satu kritis. Terus dari satu ormas Ya. yang diikutin 2 orang Nggak itu terima. nggak terima, nyerbu semua. Banyak, Bro. Make sense Orang sih, bro. Papua semua, orang timur. Jadi ormas ini tuh ternyata gabungan, nggak cuma Papua. Oh iya. Pokoknya kalau aku ngeliat ya dari daerah-daerah yang disebutin itu daerah-daerah yang masuk ke WIT. Setauku debt collector itu kebanyakan emang orang timur. Iya. Kayak misalkan orang mana? Maluku apa Ambon itu. Ambon, Jayapura. Bahkan aku lihat itu di Instagram banyak feed yang muncul ketua ormas di masyarakat Indonesia Timur ini, dia menyampaikan pengen ini diusut tuntas gitu. Hukum harus ditegakkan di sini. Jangan sampai karena mereka pendatang atau karena mereka dari timur jadi nggak diperlakukan adil kayak masyarakat yang lain. Misalnya mereka kesini udah jauh-jauh. Bahkan di situ sempat ada omongan tuh ketua komunitasnya, kalau hukum tidak ditegakkan di sini, kalau masyarakat timur tidak mendapatkan perlakuan yang adil, mereka lebih memilih untuk keluar dari Indonesia. Chaos. Tapi di situ ironinya malah di situ sih, agak sedihnya malah di situ. Di samping case utamanya 1 orang meninggal, 1 kritis, itu pasti poin kesedihan utamanya di situ. Tapi dengan Bapak Ketua ini tadi mengungkapkan butuh banget keadilan, terus mengungkapkan keinginan apa yang selama ini dialami masyarakat Indonesia Timur, dan kalau tidak mendapatkan keadilan mau cabut dari Indonesia, itu juga another level kesedihan, Bro. Artinya kan di situ kita ngelihat kalau selama ini emang nggak semerata itu, jauh banget bahkan dari mana pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Bahkan teman-teman yang merantau ke sini merasa tidak seadil itu diperlakukannya. Orang-orang daerah ya. Iya. Make sense, bro. Karena emang secara statistik memang di Indonesia belum serata itu sih, apalagi kayak pendidikan. Iya. Itu penting banget sih. Apalagi kejadian kemarin kan Aceh itu yang bahkan tidak masuk ke bencana nasional. Oh iya. Iya. Kan tadinya itu masih bisa ditanganin.
ini nyambung nih sama berita, ternyata ada yang mengaitkan kebakaran Teradron. Gudang Teradron. Itu di kemarin Kemayoran. dikaitkan dengan ini adanya kebanjiran di Sumatera itu. Banjir di Sumatera. Iya. Gimana kaitannya? Emang kok bisa? Jadi- Dronenya nyampe Sumatera dia. Bukan ya, betul juga sih. Betul. Jadi perusahaan Teradron ini itu ada sangkut pautnya dengan banjir Sumatera. Kenapa? Karena ternyata Teradron ini yang mengambil data-data dari hutan-hutan sawit di sana. Oh, dia yang merekap. Mereka data lewat drone itu kan. Nah, kenapa kejadiannya itu malah pas banget kan? Tiba-tiba setelah ada kejadian banjir di Sumatera, kok gedung Teradron terbakar. Ada Makanya konspirasi ini. wajar kan ada yang mengaitkan dengan konspirasi itu kan. Ya. Udah gitu ya banyak juga korban meninggalnya dari Tapi kebakaran sih itu. sebelum Teradron kebakaran ini emang udah populer belum sih si Teradron? Aku belum begitu banyak denger sih Teradron ini. Apa dia udah sepopuler itu atau bahkan dia mempublikasikan kalau dia yang merekam kawasan hutan sawit di Sumatera segala macam. Nah itu kalau aku sendiri kurang tahu ya, karena aku juga sebenarnya baru tahu kalau ada perusahaan Teradron ini yang merekam data-data sawit. Tera kan selama ini Terabox kan. Enggak cuma Terabox, Ada. Terraformer juga enggak. Itu Terlalu ibu. Tapi si Teradron ini merekam daerah di Sumatera, kelapa sawit segala macam itu dalam rangka apa dia? Ya mungkin dia emang salah satu provider yang dalam apa teknologi drone ini kali ya. Dia hanya menjalankan tugas dari satu organisasi gitu kah atau memang dia yang inisiator untuk melakukan mapping? Nah itu kalau aku jujur belum tahu. Yang jelas kalau perusahaan ini emang bergerak di bidang drone untuk merekam salah satunya data itu kan, data sawit. Mungkin banyak juga perusahaan yang make gitu jasanya mereka. Iya. Nah tapi kan masalah di sini adalah kenapa kok kebakaran pas banget momennya setelah ada banjir Sumatera dan dikatakan di sebuah berita itu kalau data-datanya terbakar semua. Oh, Begitu loh. karena yang nyimpen datanya dari Teradron. Tadinya aku sempat mikir nggak valid kalau Teradron dijadikan kambing hitam karena bisa jadi dia di bawah satu organisasi. Nah, iya itu. Yang Memang meminta perekaman kan. Cuman ternyata bisa jadi dia dijadikan kambing hitam karena dia yang nyimpen data. Dia yang jadikan sasaran karena dia yang nyimpen data. Betul. Intinya adalah kalau aku mikirnya gini aja sih. Terlalu tega kalau emang konspirasinya itu benar ya. Konspirasi kalau emang data-datanya dihilangkan dengan cara dibakar, karena tahu sendiri kan korban meninggalnya banyak, korban luka-luka 22 terakhir atau berapa ya? 22 setahu 22 ya kan? yang meninggal, belum yang luka parah. Wah itu banyak banget. Maksudnya kasihan bro, masa Iya. cuma ada sekelompok oknum yang sengaja begitu kan, terlalu Ada yang terbaru kemarin dengar-dengar yang dijadikan tersangka para direktur utamanya dari Iya Teradron itu. betul, direktur utamanya jadikan tersangka karena sebenarnya karena ini sih dia kurang baik mengelola gedungnya berarti. Setelah kejadian itu pun dari pemerintah akhirnya ini kan menetapkan kembali apa sih peraturan-peraturan yang dipakai untuk mendirikan gedung. Iya, itu memang setauku harusnya di standar perkantoran, standar Harusnya ada gedung. standarnya. Iya ada. Cuman kayaknya dia emang nggak ngikutin deh, karena setahu selama ini ada kok. Iya, dikatakan sih kalau di berita tuh memang gedungnya ada beberapa standar yang tidak dia ikuti begitu loh. Termasuk yang tentang kebakaran ini. Baru Harusnya dia kan mungkin ketika ada indikasi kebakaran, itu sebuah gedung pasti udah ada ininya kan. Ibaratnya udah ada tata caranya, apa sih? Ibaratnya kayak Ya APD singkat lah. APD atau karyawan-karyawannya dikasih tahu caranya keluar dari Iya mungkin nggak ada kebakaran, simulasi gitu. juga. Sebenarnya katanya udah banyak apar, cuman nggak nolong karena yang kebakar itu dari gas litium. Iya betul, baterai. Apar tuh bisa memademin api kalau apinya dapat udara dari luar, dari alam luar, jadi bebas. Tapi kalau udaranya dari dalam nyembur terus kayak baterai lithium nggak bisa. Apar mau habis berapapun nggak padam dia. Terlalu Bahkan teknikal memang. Katanya orang yang pada meninggal di situ
itu penyebab meninggalnya bukan karena langsung kebakar, tapi mereka pingsan dulu karena gas litium yang terlalu banyak itu. Iya sih. Tapi kalaupun bukan gas litium, posisi satu gedung terbakar itu dengan kamu menghirup asapnya aja tuh udah susah banget untuk bernapas. Asap api ya. Asap dari api biasa aja udah susah bernapas, apalagi dengan gas litium ini ya. Gitu sih yang aku tanggap. Iya benar-benar. Cuman karena ada konspirasi itu jadi muncul kok tiba-tiba dia bisa kebakar, sebelumnya kok enggak, kenapa segala macam. Itulah momen sih sebenarnya, kenapa kok ada momen seperti ini ya. Maksudnya kok pas banget nih bakaran. Ya kalau payungnya untuk nutupin kasus sering banget terjadi di Indonesia. Yang terakhir kemarin pas mau pemilu apa ya? Yang orang Semarang dibakar gara-gara dia mengungkap korupsi, itu tau nggak sih? Oh tahu. Iya, kan? Tahu. Itu juga belum keungkap loh. Dia tuh sekarang. saksi kunci. Iya. Saksi kunci. Dan dia yang melaporkan bahkan. Oh iya. Iya. Pokoknya kalau dia yang speak up. Tahunya dari berita tuh kalau dia itu saksi kuncinya. Dan beberapa hari beberapa hari sebelum persidangan ibaratnya gitu. Tiba-tiba orangnya mati dibakar. Iya, dibakar. Waduh. Itu kan terlalu itulah bro, chaosnya Indonesia bro.